Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Iya, tepuk tangan semua. Alhamdulillah, hari ini di cuaca yang sangat cerah ini kita bisa belajar kembali bersama Ibu Ike dalam pembelajaran apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Iya, pintar. Nah, anak-anak yang Ibu banggakan, sebelum kita belajar, sudah rapi tempat duduknya? Ada sampah tidak? Tidak. Hebat, bersih ya. Coba ditengok teman satu kelompoknya, ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oh, ini tidak masuk siapa? Oh, Yuda kenapa? Sakit. Kita doakan semoga Yuda segera diberi kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Nah, Ibu selalu mengingatkan kalian agar terus menjaga kesehatan dengan cara apa? Pinter, makan makanan bergizi, apalagi cuci tangan. Hebat ya. Nah, anak-anak yang membanggakan, agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa kepada Allah dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan. Terima kasih Yusuf. Stand up. Sit down. Try again. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yusuf sudah memimpin doa hari ini. Baik anak-anakku, alhamdulillah kita barusan sudah berdoa ya. Nah, sekarang untuk menanamkan semangat jiwa nasionalisme, kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang mau memimpin lagu hari ini? Iya, boleh, silahkan Karisma pimpin lagu hari ini. Semua berdiri ya. Nah, anak-anak coba. Di sini Ibu punya beberapa pertanyaan nih, ya. Nah, siapa di sini yang pernah menggunakan robot mainan, Cung? Sudah pernah main robot mainan? Nah, sekarang apakah sepeda bisa bergerak sendiri? Ya. Kenapa sepeda tidak bisa bergerak sendiri? Kayu ya, karena sepeda harus dikayu oleh siapa? Oleh manusia ya. Sepeda manual tidak bisa bergerak dengan sendiri. Nah, di sini apakah kamu pernah mendengar tentang mesin yang bisa berbicara? Pernah ya? Contohnya apa? Google Assistant, pintar. Nah, sekarang apa sih yang membedakan kalkulator dengan guru? Apa? Alat. Terus kalau guru manusia ya. Pinter ya. Kalau kalkulator itu hanya sebuah alat. Bisa berhitung tidak kalkulator? Bisa, tapi kalau dioperasikan oleh manusia. Pinter. Tapi kalau guru itu siapa? Manusia. Punya apa guru? Perasaan dan pikiran. Pinter. Nah, baik anak-anak, agar lebih semangat lagi kita ice breaking dulu yuk. Tepuk-tepuk suara teknologi ya. Oke, semua berdiri. Coba sebelumnya bawa handphone kan semua ya? Iya. Ini termasuk apa? Teknologi. Pinter. 1, 2, 3. Tepuk-tepuk suara teknologi. Teknologi.
pinter. Kalau suara begini, kring 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 kring. Halo, apa namanya? Telepon berdering. Itu suara telepon. Ayo kita tebak suara teknologi lainnya. Ayo. Kalau suara begini, bus, sedap, sedap. Apa namanya? Robot vakum. Robot vakum berputar, jalan muter sendiri, bersihkan debu tanpa perlu kita dorong. Ya, tepuk tangan. Nah, silakan boleh duduk sini. Gimana setelah ice breaking? Semangat? Makin semangat? Siap belajar? Are you ready? Iya, hebat. Nah, baik anak-anak, coba perhatikan ke depan. Ibu punya gambar nih, ya. Kira-kira gambar apa ini ya? Remote TV. Ini apa? Vakum cleaner, robot vakum. Ini apa? Mesin cuci manual pintar. Ini apa? Nah, coba. Kira-kira si remote TV ini bisa berjalan sendiri nggak? Tidak, harus akal. Remote TV kan digunakan untuk apa? Menyalakan TV, memindahkan saluran. Tidak bisa sendiri kecuali bagaimana? Ya, dioperasikan oleh manusia. Misal Nadia mau nonton film di RCTI, dipindah sama Nadia ya, dipencet tuh si remote-nya baru bisa pindah. Nah, kalau ini tadi apa? Vakum cleaner, robot vakum ini bisa berjalan sendiri? Bisa ya. Dia bisa apa? Membersihkan debu dengan secara otomatis, pintar. Kalau mesin cuci manual, bagaimana tuh? Harus dioperasikan ya. Kalau kita mau mencuci itu, jadi ini tidak bisa secara otomatis. Kalau Google Assistant, bisa ya, itu bisa secara otomatis dengan perintah apa? Suara atau teks, pintar. Nah, kira-kira dari keempat ini yang termasuk cerdas yang mana sih? Robot vakum sama Google Assistant, pintar karena bisa secara tanpa dioperasikan oleh siapa? Nah, kalau yang tidak cerdas, mesin tidak non cerdas yang mana? Remote TV sama pintar. Tepuk tangan semua. Baik anak-anak, di minggu kemarin kalian sudah belajar tentang apa codingnya? Berpikir komputasional, pintar. Bahwa dengan berpikir komputasional bisa menyelesaikan masalah sehari-hari, pintar ya. Nah, tadi kalian sudah ice breaking apa tadi? Tepuk suara teknologi. Kemudian sudah mengelompokkan gambar ya, mengamati gambar. Tadi ada gambar yang termasuk apa? Cerdas dan non cerdas. Nah, itu berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas secara sederhana. Kemudian mengelompokkan benda-benda di sekitar berdasarkan apa? Kecerdasannya. Hebat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas, pinter. Nah, sekarang ibu punya video pembelajaran, kita amati ya. Sudah semua mengamati video? Nah, video tentang apa barusan? Robot vakum ya, cara kerja robot vakum. Coba di sini ada yang mau menjelaskan nggak dari video yang diamati?
Boleh, Karisma, silakan. Barusan mengamati tentang video apa? Robot vakum. Jadi, robot vakum itu termasuk apa tadi? Termasuk mesin cerdas. Oh, mesin cerdas. Kenapa? Karena bisa berjalan sendiri tanpa dioperasikan oleh manusia. Iya, bisa berjalan sendiri ya tanpa dioperasikan oleh manusia. Nah, si robot vakum itu punya apa tadi? Sensor. Iya, ada sensor ya. Kalau ada debu, dia Pasti akan membesar. ya menyedotnya ya sendiri. Kemudian kalau ada tangga, ada rintangannya bagaimana tuh? Dia tidak akan turun. Tidak akan turun. Jadi si sensor itu berfungsi untuk mengetahui di mana debu, ada rintangan atau hambatan ya. Kemudian dia bisa apa? Kembali ke tempatnya ya. Iya, pintar tanpa dioperasikan oleh manusia. Terus ada jadwalnya juga ya, kapan dia harus bebersih. Misalnya kita lagi keluar rumah nih, tiba-tiba pas sampai rumah, oh udah bersih. Dan kita diatur jadwal jam berapa dia si robot vakum ini membersihkan ruangan ya. Tepuk tangan buat Karisma. Terima kasih. Nah, jadi si robot vakum ini bisa apa? Secara otomatis ya, hebat. Nah, tadi kan kita sudah mengamati video ya, mengamati gambar juga. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Tentang apa? Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Apa sih mesin cerdas itu? Mesin atau alat yang bisa melakukan tugas seperti manusia. Mesin ini dilengkapi dengan program komputer atau kecerdasan buatan sehingga bisa mempelajari data, memberi otomatis diarahkan Iya, pintar ya. Mesin cerdas itu mesin atau alat yang bisa melakukan tugas seperti manusia. Nah, si mesin ini dilengkapi dengan program komputer atau kecerdasan buatan. Sehingga mesin cerdas bisa apa? Mempelajari data, kemudian memberikan respon otomatis, apalagi beradaptasi dan kadang bisa berbicara, melihat atau mendengar. Yang berbicara contohnya apa? Google Assistant, pintar. Itulah manfaatnya buat manusia apa? Meringankan tugas ya, pintar, meringankan tugas manusia, meringankan tenaga kita, apalagi yang sibuk-sibuk tuh. Ah, sudah ada si robot vakum. Kita kerja ya kerja aja, biarkan aja robot vakum yang membersihkan ruangan, pintar. Kemudian, pernah kan kalian mencari tugas lewat apa? Google. Kira-kira membantu nggak? Nah, kalau kita ingin tahu jalan nih, misalnya kita mau jalan-jalan ke Pangandaran, biasanya kita pakai apa? Google Maps, pinter ya. Itu memudahkan nggak buat kita? Memudahkan ya, kita diarahkan. Suka ada suaranya nggak Google Maps? Suka ada ya, misalnya 200 meter kemudian Anda belok ke kiri setelah melewati Indomaret, misalnya seperti itu. Bisa ya? Nah, itu adalah kecerdasan buatan yang sering kita pakai. Contohnya apa aja tadi? Ada robot vakum, apalagi? Asisten virtual, apalagi? Mobil tanpa sopir atau mobil otonom, apalagi? Iya, terus? Ya. Coba di sini siapa yang HP-nya pakai Face ID Lock? Oh iya, coba sini Radit. Tepuk tangan, Rapiki. Sini Rapiki. Nah, ini HP siapa? HP Rapiki. HP Rapiki di passwordnya pakai apa? Pakai wajah. Coba ibu nih. Kita cobain pakai wajah ibu ya. Ya, tidak kebuka passwordnya. Kita coba pakai wajah Rapiki. Kling. Oh iya, kebuka, pinter. Si HP ini mengenal nih bahwa pemilik HP ini ya wajahnya Rapi, karena di awal di settingnya pakai wajah siapa? Wajah Rapiki.
kata si HP, pakai wajah siapa ini, nggak kenal cina wajah Bu Ike mah, udah nggak disetting pakai wajah ibu. Kemudian diklik tuh pakai Rapiki, kebuka ini passwordnya ya. Berarti Rapiki sudah menggunakan Face ID Lock sebagai contoh mesin cerdas ya. Tepuk tangan buat Rapiki. Terima kasih Rapiki. Kemudian tadi ada mesin cerdas, ada juga apa? Mesin non cerdas. Apa sih mesin non cerdas itu? Mesin yang tidak bisa belajar sendiri atau beradaptasi. Mesin ini hanya melakukan perintah yang tidak diprogram oleh manusia dan tidak bisa berpikir. Pinter. Mesin non cerdas berarti mesin non cerdas ini tidak secara otomatis ya. Mesin ini hanya bisa diperintah, dijalankan oleh manusia aja, tidak bisa berpikir. Contohnya apa tadi? Kipas angin biasa. Gerah nih di kelas ini. Pasang kipas angin. Yang pertama kita pijit apa? Tombol on off ya. Di apa? Kemudian setelah itu baru berputar kipasnya ya. Ruangannya dingin, jadi tidak bisa langsung kalau kipas angin manual. Kemudian apa lagi? Blender. Non cerdas hanya bekerja jika kita menekan tombol memutar atau menghidupkannya secara langsung. Paham? Nah, di sini ada perbandingan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, perbandingannya. Apakah mesin cerdas bisa belajar? Bisa. Dengan apa? Dari data. Kalau mesin non cerdas tidak bisa belajar. Apakah mesin cerdas bisa menyesuaikan diri? Bisa. Kalau mesin non cerdas? Tidak. Apakah mesin cerdas ada respon otomatis? Bisa merespon tanpa perintah manual. Apakah mesin non cerdas ada respon otomatis? Tidak, hanya berjalan saat kita menyalakan. Ya, semuanya paham nggak? Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Boleh. Putri bertanya apa? Putri bertanya, hebat nih. Apakah mesin cerdas bisa lebih cerdas dari manusia? Mesin cerdas itu hanya alat yang dilengkapi dengan komputer. Tetap yang buatnya siapa? Manusia juga ya. Yang membedakan mesin cerdas dan non cerdas dan manusia, kalau manusia itu punya apa? Punya akal, punya pikiran, punya perasaan. Jadi manusia tetap yang lebih cerdas dari mesin cerdas. Tapi mesin cerdas ini mesin yang bisa membantu tugas manusia, ya, saling melengkapi. Manusia butuh bantuan, ya, menggunakan mesin cerdas juga, ya. Tapi mesin cerdas juga kan di awalnya dibuat oleh manusia. Tepuk tangan buat pertanyaan Putri. Anak, sekarang kita bermain yuk. Coba mana semangatnya? Hore. Nah, Ibu, di sini kita akan melakukan permainan kartu mesin. Ibu punya beberapa kartu mesin ya. Kalian secara berkelompok akan mengelompokkan kartu-kartu mesin ini. Mana yang termasuk mesin cerdas dan mana yang termasuk mesin non cerdas. Ya, kemudian nanti akan ada pertanyaannya ya. Yang pertama ada apa sih fungsi alat itu? Kalian pilih dua saja. Kemudian mengapa alat itu termasuk cerdas atau tidak cerdas dan apa manfaatnya? Paham? Nanti di akhir kita refleksikan dengan presentasi ya. Sebelumnya Ibu mau cek nih. Sudah dibawa alatnya? Mana kertas kartonnya? Pinter. Gunting mana? Lem mana? Oke, siap semua? Ibu bagikan dulu ya. Ketua kelompoknya coba ke depan.
Finish anak-anak? Iya, alhamdulillah ya. Jangan sampai ada sampah ya. Nah, setelah kalian membuat poster dari kartu permainan mengelompokkan mesin cerdas dan non cerdas, sekarang waktunya apa? Presentasi. Wah, semangat banget ya anak-anakku. Coba ketua kelompoknya ke depan. Nah, sudah tadi home Bimba sudah? Sudah. Sekarang kelompok mana yang akan presentasi? Iya, tepuk tangan buat kelompok Karisma. Silakan. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Iya, boleh. Dari mana? Ada mesin cerdas, kipas angin, manual, blender, sepeda. Ada juga mesin cerdas, ada mobil otonom, kipas, Google Assistant, dan vacuum cleaner. Iya, betul tidak? Betul ya, sudah dikelompokkan mana mesin non cerdas dan mana mesin cerdas. Nah, sini nanti. Nah, coba sebutkan fungsi dan manfaat mesin cerdas apa aja? Mesin cerdas mencuci pakaian secara otomatis dengan pengaturan waktu, suhu, air, dan jenis cucian. Ketenangan kecerdasan dapat mengatur siklus pencucian robot, vakum, mesin cerdas, hingga Kan buat kelompok 2. Nah, ada yang mau bertanya? Boleh, silakan Sri Devita bertanya ke kelompok 1. Kelompok. Apa fungsi dari mobil otonom katanya apa? bisa berjalan sendiri tanpa dikendarai oleh manusia. Pinter, mobil otonom bisa berjalan sendiri tanpa ada supir, dikendalikan oleh manusia. Pintar. Itu termasuk kategori apa? Mesin cerdas, hebat. Sudah puas jawabannya Sri Devita? Sudah. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Iya, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nanti kita tempel di dinding ya. Boleh, silahkan duduk kembali. Alhamdulillah anak-anak, tadi kalian sudah membuat apa? Poster tentang pengelompokan apa? Mesin cerdas dan non cerdas. Sudah presentasi juga ya? Gimana perasaannya? Senang, alhamdulillah sudah lancar ya, kita sudah merefleksikan. Jadi tadi yang kalian buat yang termasuk mesin cerdas apa aja? Mesin cuci pintar, apa lagi? Vacuum cleaner, robot vakum, apa lagi? Google Assistant sama mobil otonom, pinter. Kalau yang dikategorikan, dikelompokkan dengan mesin non cerdas apa aja tadi? Mesin cuci manual, sepeda, kipas angin, dan blender. Pinter ya. Nah, anak-anak sekarang kita evaluasi. Ini per individu ya. Ya, kita akan melakukan kegiatan plug, melakukan game edukatif digital world, mengelompokkan mesin cerdas dan non cerdas. Pinter. Coba di bawah HP-nya. Mana ke atasin HP-nya mana? Pinter. Ibu akan kirimkan linknya ya di grup.
Ibu sudah kirim link di grup ya? Sudah masuk? Kalian tinggal klik link word wall yang ibu bagikan. Sudah diklik? Sudah diberi nama? Ayo kita mulai start ya. Boleh, silahkan mengerjakan. Ya, hebat semua. Sudah melakukan evaluasi individunya? Memakai aplikasi apa tadi? Waduh, coba mana HP-nya ke atasin. Coba ibu lihat. Wah, hebat. Kelihatan ya hasilnya ya? Kelihatan semua? Cung yang betul semua. Wah, hebat semuanya betul. Tepuk tangan. Tadi di aplikasi word wall itu kalian mengelompokkan apa saja? Mesin cerdas dan non cerdas. Mana yang masuk mesin cerdas dan mana yang termasuk mesin non cerdas. Kita lihat hasilnya yang tadi kalian sudah lakukan nih. Ada 23 siswa yang mengerjakan. Ada skor, semuanya benar, hebat, tepuk tangan. Soalnya 8 semua benar ya. Nah, ini adalah rankingnya nih. Sudah kelihatan ada? Nah, ini urutan yang pertama tadi. Saat ini jawabannya question. Kalau yang pertama apa? Apa aja yang termasuk mesin cerdas? Mobil otonom, Google Assistant, chatbot, pendeteksi wajah pada kunci layar HP, dan kalkulator. Coba katakan HP-nya. Lihat hasilnya. Betul semua? Iya, tepuk tangan. Yang paling cepat, oh, Syakira Akila Bilkis. Tepuk tangan Syakira. Ada Muhammad Salisul Anwar. Hebat ya. Nah, ini skor ada Kenan juga dan Karisma Citraman. Tepuk tangan. Seru tidak anak-anak? Nah, tadi kalian sudah membuat apa? Poster mesin cerdas dan non cerdas. Juga sudah evaluasi ya. Sudah mengerjakan asesmen menggunakan aplikasi apa? Word wall. Sekarang kita akan menyimpulkan nih ya, menyimpulkan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan di sini? Iya, tepuk tangan buat Yusuf. Oke Yusuf, kesimpulannya apa ya? Mesin cerdas bisa berpikir, memproses informasi dan menyesuaikan tindakan tanpa instruksi langsung tiap saat. Pinter. Mesin non cerdas hanya bergerak atau bekerja sesuai perintah manusia tanpa kemampuan penyesuaian. Oke, tepat Yusuf. Hebat sekali Yusuf ya, telah menyimpulkan dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini bahwa kesimpulannya mesin cerdas itu apa ya? Pintar. Kalau mesin non cerdas? Iya, tepuk tangan ya. Kalau mesin cerdas adalah bisa berpikir, memproses data tanpa instruksi langsung dari manusia setiap saat. Kalau mesin non cerdas bagaimana? Hanya bisa bekerja sesuai perintah siapa? Manusia. Tepuk tangan semua. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita mulai merefleksikan ya. Nah, apa sih yang kalian pelajari hari ini apa? Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, mengapa mesin cerdas disebut cerdas? Mengapa?
Jadi, mengapa disebut cerdas? Karena bisa meniru cara berpikir manusia. Seperti apa aja? Mengingat informasi, pintar, apalagi menjawab pertanyaan dan memilih keputusan berdasarkan data. Tapi tetap ya, mesin cerdas tetap buatan manusia. Mereka tidak punya perasaan atau kecerdasan seperti manusia. Nah, baik anak-anak, sekarang kalian akan menuliskan hal yang paling menarik dari pembelajaran hari ini pada sticky notes ya, kemudian kalian tempelkan di papan teknologi cerdas. Bisa? Nah, Ibu bagikan sticky notes-nya ya. Boleh langsung tempelkan di sini. Tempelkan di pohon teknologi cerdas. Sudah semua ditempel? Tepuk tangan semua. Ini adalah hal yang paling kalian senangi dari pembelajaran hari ini, ditempel di pohon. Apa ini namanya? Pohon apa sekali lagi? Hebat ya, alhamdulillah. Bagaimana sih pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Semuanya happy? Iya, kalian happy, ibu lebih happy. Anak, untuk tindak lanjut di rumah ada tugas ya. Kalian mengelompokkan barang-barang yang ada di sekitar rumah kamu, mana yang termasuk mesin cerdas dan mana yang termasuk mesin non cerdas. Dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang etika pemanfaatan kecerdasan artifisial. Baik anak-anak, ya, dari yang sudah kita pelajari hari ini, itu ada manfaatnya nggak? Ada manfaatnya? Kira-kira apa sih manfaatnya dari pembelajaran tentang mesin cerdas dan non cerdas pada hari ini untuk kita? Ada yang tahu? Iya, boleh Citra, apa? Mesin cerdas dan non cerdas bisa membantu pekerjaan manusia. Hebat sekali, tepuk tangan buat Karisma Citra Mentari. Bahwa mesin cerdas dan non cerdas sama-sama membantu pekerjaan manusia, tugas-tugas manusia. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat khususnya bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan bagi lingkungan di sekitar kita. Untuk ini hasil poster yang sudah kalian buat, nanti kita tempel di dinding ya. Iya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.